Makan tape dengan tekstur empuk dan lembut, itu udah biasa. Tapi kalau tape renyah dan crispy, nah baru luar biasa. Fems, baru tahu kan? Ternyata tape bisa diolah jadi keripik. Sama Fems, saya juga baru tahu. Tape crispy ini bisa kamu dapatin di Bondowoso, Jawa Timur. Emang deh, kota tape ini emang gak pernah kehabisan ide untuk bikin inovasi dari tape. Kreatif banget. Hebatnya lagi nih Fems, tape crispy khas Bondowoso ini sudah melanglang buana ke seluruh dunia. Mulai dari Singapura, Thailand, Macau, Taiwan, Jepang, bahkan Amerika Serikat. Bahkan nih di California, San Francisco, tape crispy ini juga dijual oleh warga negara Indonesia yang tinggal di sana loh. Oh iya, tape crispy dibuat dari tape singkong yang biasa kita kenal Fems. Tapi tape yang dipakai gak boleh sembarangan, harus memakai jenis tape basah dan gak boleh terlalu matang. Yang jelas sih, tapenya wajib asli dari Bondowoso ya. Proses bikinnya, kulit tape dibuang dulu ya, karena teksturnya agak keras. Lalu, tape dipotong-potong memanjang. Masukin deh ke dalam freezer selama seharian. Nah, proses pembungkuan ini ternyata bisa bikin tekstur kudapan ini renyah Fems. Selanjutnya, tape yang sudah beku dimasukkan ke dalam mesin vacuum frying. Proses vakum yang dilakukan selama 3 jam ini bisa menyedot kandungan air di dalam tape. Umumnya sih Fems, mesin vakum ini digunakan untuk mengolah makanan higroskopis. Itu loh Fems, jenis bahan makanan yang udah melempem karena terkena udara. Sebenarnya sih alat ini emang untuk menggoreng bahan makanan dengan jumlah minyak yang melimpah ruah. Kebayang nggak tuh, sekali menggoreng tape dibutuhkan 245 liter minyak goreng. Waduh, banyak banget. Udah, gak usah dibayangin Fem sama harga minyak goreng yang masih selangit. Stres ntar. Tapi, gimana gak harus pakai minyak goreng yang banyak Fems? Sekali proses goreng, mesin vakum ini ternyata menampung 15 kg tape singkong. Banyak juga ya. Selanjutnya, tape dimasukkan ke dalam mesin spinner. Fungsinya untuk membuang kandungan minyak di dalam tape crispy. Dalam sehari, tape crispy Bondowoso ini diproduksi hingga 100 kg Fems, atau sekitar 250 bungkus. Lalu, tape dibumbui varian rasa, mulai dari original, coklat, keju, hingga pedas. Tinggal dikemas deh. Oh iya, tape crispy original emang paling banyak diburu, karena rasanya masih tape banget Fems. Nah, kalau kamu suka yang mana nih? Ayo! Hayo, siapa nih di sini yang suka singkong? Nah, tanaman ini gampang banget nih nanamnya ya. Tinggal di stek aja, ditanam. Oke, gampang kan? Nah, dan juga makanan Bondowoso ini bisa dibilang pengganti nasi. Karena ya memiliki karbohidratnya lumayan tinggi Fems. Bener banget. Juga, wah ini banyak nih manfaatnya. Nah, pengen tahu yang lain apa aja? Yuk, kita simak sama-sama ya. Kalau di Bandung ada kicimpring, di Sukabumi ada enyek Fems. Dua-duanya sebenarnya sama aja, sama-sama dibuat dari singkong. Juga sama-sama kudapan tradisional bertekstur renyah. Tapi bedanya, enyek lebih mulus, gak kasar bergerigi seperti kicimpring. Bentuk enyek juga lebih kecil. Sentra pembuatan enyek ada di kampung Salagombong, Desa Sukadamai, Kecamatan Cacantayan, Kabupaten Sukabumi. Dalam sehari ada 8 kuintal singkong nih yang diolah jadi enyek. Kalau 1 kg singkong bisa menghasilkan 200 enyek, maka 8 kuintal singkong setara dengan 16.000 enyek. Wah, luar biasa Fems! Singkong yang digunakan untuk enyek adalah jenis singkong mangu. Ciri khas singkong ini berwarna putih bersih. Sengaja dipilih karena singkong ini bagus untuk warna enyek Fems. Setelah dikupas, singkong diparut dengan mesin. Kemudian, masukkan ke dalam cetakan. Selanjutnya, adonan ditumbuk dengan pengeplek. Nah, Fems, dari proses inilah nama enyek berasal. Ketika dicetak, adonan harus dienyek-enyek alias ditekan-tekan kayak gini. Ada-ada aja ya. Terus, adonan dikukus dalam wadah besar yang disebut rangki. Kukus selama 20 menit. Apinya juga menggunakan kayu bakar, Fems. Oh iya, kapasitas rangki ini lumayan banyak. Sekali kukus bisa membuat hingga 100 loyang.
Kalau satu loyang ada 36 enye, maka total ada 3.600 buah enye nih yang bisa muat dalam kukusan rangki ini. Setelah dikukus, enye tinggal dijemur. Kalau cuaca cerah, jemurnya cukup seharian. Tapi kalau mendung, ya bisa lebih lama lagi. Pokoknya tergantung kemana angin berhembus, fams. Cila, going where the wind blow. Popularitas enye sebagai makanan ringan khas Sukabumi memang belum begitu dikenal, fams. Masih kalah populer nih dibanding kue mochi, surabi, atau kerupuk opak. Padahal enye ini sudah ada loh sejak zaman penjajahan Belanda. Soal rasa boleh diadu, fams. Campuran bumbu bawang putih, bawang daun, cabai merah, garam, dan penyedap dijamin nih bikin lidah nggak bisa berhenti mengunyah, fams. Enak sih. Gak cuma jadi panganan aja, singkong bisa dijadikan bahan baku plastik loh. Meski penggunaan bahan plastik makin banyak ditentang karena sulit terurai di alam, tapi kebutuhan wadah plastik sulit digantikan dengan bahan lain, fams. Sebagai alternatifnya, ada kantong kresek ramah lingkungan yang terbuat dari pati singkong ini. Gak percaya? Yuk, kita ke pabriknya aja deh. Pati singkong diproses menjadi pelet, mirip kayak biji plastik gitu, fams. Pelet akan meleleh, terus ditiup udara sehingga mengembang seperti balon, fams. Untuk plastik bermotif, ya bisa langsung dicetak dengan motif yang diinginkan. Warnanya juga beragam loh, mau warna apa aja ada. Ukurannya juga beragam. Kantong belanjaan kecil, kantong berukuran besar, sampai kantong untuk sampah. Fams, singkong dipilih sebagai bahan utama karena potensinya di Indonesia sangat melimpah. Jadi nggak perlu khawatir kehabisan bahan baku singkong ya. 1 kilogram singkong bisa menghasilkan 600 lembar kantong. Teksturnya jauh lebih halus dibanding kantong plastik kresek biasa, fams. Kita buktiin yuk kalau kantong nabati ini benar-benar ramah lingkungan. Kantong nabati kita gunakan untuk media pengomposan. Cuma butuh waktu sekitar kurang lebih 10 harian aja. Kantong ini bisa menyatu dengan tanah. Metode ini gak perlu lahan luas, fams. Dan gak menimbulkan bau pada tanah. Terbukti ya kalau kantong nabati ini compostable. Diaduk di air. Perlahan, kantong nabati ini benar-benar larut dalam air. Wih, keren. Pengujian terakhir, kantong nabati dibakar. Hasilnya gak meleleh. Hasilnya malah berubah jadi abu, fams. Gimana? Terbukti kan kalau kantong nabati sangat aman dibandingkan plastik? Wih, cakep. Buktinya aja di India, fams, Madagaskar, dan Kolombia. Ini sudah rutin mengganti plastik dengan kantong nabati ini. Anyway, bukan dikurangi wadah plastiknya ya, tapi penggunaan wadah plastik sekali pakai yang harus dikendalikan. Tujuannya demi lingkungan yang lebih sehat, fams. Mantap! Fams, nah saya pengen tahu nih, kamu kira-kira punya hobi apa sih? Biasanya kan hobi itu banyak yang main game, ya kan? Terus itu main bola, basket, terus apa lagi? Wah, macam-macam lah, ya. Nah, cuma bagaimana kalau misalnya hobinya kita ganti yang agak sedikit anti mainstream? Lempar pisau. Ngeri, fans. Nah, kayak gimana? Yuk, sama-sama ya, kita lempar pisau. Here we go. Kita geser ke Paris Van Java, Bandung. Di sini ada komunitas unik yang berhubungan dengan pisau, fams, yakni The Lampis, akronim dari lempar pisau. Komunitas ini sudah mempunyai cabang di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Udah skala nasional nih. Peminat olahraga lempar pisau di Kota Kembang ternyata sangat tinggi. Total ada 140 orang, fams. Uniknya nih, kegiatan ini bukan hanya dimonopoli kaum Adam saja, kaum Hawa juga nggak mau kalah, fams. Saya pisan ya mah. Tapi kenapa ya, kok banyak mojang Bandung yang ikutan komunitas lempar pisau ini? Sekedar hobi atau buat bela diri sih? Ini sesuatu yang mungkin beda dan tapi terarah gitu tujuannya gitu. Jadi nggak yang cuman sekedar gimana gitu, cuman kayak terkesan main, enggak gitu. Kita terarah, ada visi misi kita juga di sini gitu. Untuk tergabung dalam komunitas ini, gak boleh sembarangan. Ada ujiannya juga, gak tanggung-tanggung. Ujiannya sampai 8 kali pertemuan. Waduh, udah kayak masuk CPNS aja nih.
Biasanya, anggota baru bisa langsung merasa betah karena suasana di komunitas yang didirikan sejak 2010 ini emang kekeluargaan banget, fams. Melempar pisau kelihatannya sih gampang, padahal ada tekniknya loh. Mulai dari full spin atau putaran penuh. Terus ada no spin alias tanpa putaran. Sampai half spin, setengah putaran. Tapi beda pisau, beda pula nih tekniknya. Beda teknik, jelas, beda pula hasilnya. Kalau tekniknya salah, jangan harap pisau bisa menancap di lock atau target sasaran, fams. Nah, untuk menguji sudah sejauh mana nih kemahiran para anggotanya, gimana kalau akang-akang sama teteh-teteh ini diuji? Targetnya, buah melon berukuran kecil dari jarak 5 meter. Kira-kira bakalan tepat sasaran gak ya? Wah, ternyata nggak semudah itu, fams. Beberapa peserta masih ada yang meleset sasaran. Tapi ada juga nih yang tepat sasaran seperti si bapak ini. Wih, keren pisan, eh. Dua, tiga. Bisa nih, si bapak jadi atlet Jawa Barat buat pon nanti. Yap, lempar pisau ini ternyata sudah diakui sebagai sebuah cabang olahraga baru. Bahkan sudah ada federasi olahraga segala, fams. Kita punya cita-cita dari awal, lempar pisau dan kapak ini jadi cabang olahraga yang dipertandingkan di PON. Kita doain deh agar cita-citanya bisa terkabulkan. Ragam Indonesia! Indonesia mendunia. Lempar pisau! Orlempika! Berdaya bersatu berdaya. Saatnya berburu batik nih, fams. Wait, bukan batik kemeja, apalagi daster. Ini loh, pisau batik. Kerajinan dari Kabupaten Bantul, Yogyakarta ini dicetuskan oleh pengrajin bernama Pak Dirman. Bukan sembarang pisau nih, hanya pisau dari bahan stainless steel aja nih yang dibatik, fams. Stainless steel dipilih karena tergolong baja yang tidak mudah berkarat. Material ini juga memiliki ketebalan sekitar 2 mm. Setelah berbentuk pisau, dipipikan di salah satu bagiannya agar lebih tajam, fams. Jangan lupa, sesekali dicelupkan ke dalam air. Soalnya, saat bergesekan dengan gerinda, logam baja akan memanas. Kalau satu sisinya udah tajam, langsung dibatik deh. Hampir sama seperti pembuatan batik pada kain, pisau juga harus disketsa atau dipola dulu. Setelah terlihat jelas, pola bisa langsung dibatik dengan malam. Malam berfungsi untuk menutup bagian logam agar tidak mengalami perubahan warna, fams. Bagian yang tidak tertutup malam nantinya bisa berubah warna karena terkorosi. Makanya bagian ini bisa terkikis dan menjadi lebih tipis. Kalau yang tertutup malam aman dan gak berubah, soalnya terlindungi dan tidak kena korosi. Oh iya, Pak Dirman menjamin nih, fams, batik yang ada di pisau ini gak akan ada yang menyamai, fams, karena pembatikan ini hanya dilakukan manual dengan tangan. Tinggal diwarnain deh. Berbeda dengan kain, pisau batik diberikan cairan asam. Cairan yang digunakan bisa berbeda-beda, tergantung jenis logam yang digunakan. Selanjutnya, bilas dengan air panas agar malam mengelupas. Biar zat asamnya benar-benar hilang, cuci dengan sabun, fams. Air sabun ini bisa menghentikan proses korosi agar warnanya lebih terlihat. Tinggal gosok dengan bensin. Untuk gagang pisaunya, ada yang terbuat dari resin, fams. Yang ini nih, harganya jelas lebih mahal dibandingkan dengan gagang kayu. Untuk kedua gagangnya sama-sama dilukis kok, biar seirama dengan pisau batiknya, fams. Oh iya, kreasi sudah digeluti sejak tahun 1996 ini, udah diekspor hingga ke pasar internasional. Bahkan hampir 2 bulan sekali. Selalu dikirim hingga ke Malaysia dan Prancis. Indonesia mendunia! Kalau zaman dulu, ada pembuat keris terkenal namanya Empu Gandring. Zaman now, ada pembuat pisau legendaris bernama Teddy Cardin. Ia dikenal sebagai pelopor pembuatan pisau modern di Indonesia, fams. Di bengkelnya yang berada di Kota Kembang, Bandung, Teddy sudah merintis pembuatan pisau sejak tahun 1992 atau sekitar 30 tahun yang lalu. Selain itu, pisau buatannya sudah diakui sebagai yang terbaik, fams. Bukan hanya di Indonesia, tapi dunia. Terbukti nih, pengguna pisau ini terdiri dari tokoh-tokoh penting di tanah air,
sampai kesatuan elit Kopassus. Wah, luar biasa. Belum lagi para penghobi dan kolektor dari kalangan sipil yang tersebar di seluruh dunia. Ada yang dari Australia, Qatar, Italia, Jerman, hingga Afrika Selatan. Wah, ini artinya pisau-pisau made in Bandung ini sudah diakui dunia nih untuk kualitas, ketajaman, kekuatan, hingga keindahannya. Oh ya, semakin bagus bahan pembuat pisau, semakin mudah pula nih perawatannya. Bila ingin semakin awet, mengkilap, dan tahan karat, bisa menggunakan gun oil atau minyak pelumas untuk senjata. Saat ini, Teddy Cardin sudah memiliki 40 karyawan. Dalam sebulan, bengkel ini sanggup memproduksi 300 bilah pisau. Bukan tanpa alasan nih fams, kenapa ia bisa mahir membuat pisau militer. Usut punya usut, Teddy Cardin ternyata punya hubungan erat nih dengan dunia militer. Berbekal pengalamannya sebagai geolog yang sering keluar masuk hutan, alumni ITB ini lantas diminta untuk mengajar tentara tentang survival dan navigasi di rimba belantara. Pada tahun 1995, ia juga diminta oleh Danjen Kopassus kala itu, Prabowo Subianto, untuk ikut dalam operasi militer pembebasan 11 sandera di tengah hutan di pedalaman Papua. Misi tersebut akhirnya berhasil, dan Teddy Cardin pun dianugerahi warga kehormatan Komando Pasukan Khusus. Luar biasa. Ragam Indonesia, Indonesia mendunia. Fams, tahu golok kan? Iya, golok gitu yang suka dipakai senjata silat itu loh sama si pitung, ya kan? Si entong gendut, ya kan? Nah, itu dia tuh. Tapi kita nggak akan ngebahas ini, ya silat Betawi yang enggak. Kita nggak akan ngebahas itu. Tapi ngebahas cara pembuatan goloknya itu. Wah ini nih, asik nih. Saya juga penasaran loh. Yuk kita simak sama-sama ya. Bukan cuma terkenal dengan kue mochi atau mojangnya dia yang gak rilis. Sukabumi juga memiliki kampung golok yang begitu legendaris. Golok Cibatu namanya. Jenis golok ada banyak banget fams. Ada salam nunggal, golok siwung, paut nyere, sopak balera, hingga golok-golok kekinian. Golok ini juga super tajam loh fams. Mau potong kertas, tinggal tebas. Mau potong buah, ya terlalu mudah. Coba potong botol, juga bisa kok. Bahkan nih, mau potong paku besi juga masih sanggup. Wow, luar biasa. Gak heran fams, kalau golok Cibatu ini memiliki banyak pembeli yang loyal. Berlokasi di Kampung Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Biasanya sih, golok Cibatu dipakai untuk menyembelih atau potong hewan kurban fams. Soal harga, golok dibanderol mulai dari 300.000 sampai 35 juta rupiah. Wow. Tapi, apa sih rahasianya sampai golok Cibatu ini begitu berkualitas? Rupanya ada dua fams. Pertama, ada pada bahan logam yang dipakai. Kedua, terkait teknik pembuatannya. Kalau untuk bahannya, pakai baja Bohler dari Jerman. Baja ini terbilang istimewa dengan kualitas nomor wahid di dunia. Istilahnya, garansi seumur hidup. Hehehe. Selain bajanya yang istimewa, proses pembuatannya ini juga spesial, yaitu dengan penempaan fams. Baja dipukul-pukul secara manual dalam kondisi panas seperti ini. Bongkahan besi yang ditempa ini suhunya mencapai 200 derajat Celcius. Wih, pantasan aja. Warna bajanya merah menyala seperti ini. Proses penempaan ini biasanya memakan waktu seharian. Baja yang ditempa bakal berpuluh-puluh kali lipat lebih padat dan kokoh dibanding baja biasa. Pokoknya bakal awet, tajam, tahan karat fams. Mantap deh. Menurut sejarah, golok sudah ada sejak 500 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1518. Mulanya, golok adalah senjata pusaka yang hanya boleh digunakan oleh raja-raja Sunda di bumi Priangan. Seiring waktu, golok menyebar ke daerah lain. Bahkan, golok menjadi senjata khas Betawi dan digunakan oleh si Pitung untuk melawan penjajah kolonial Belanda. Untuk golok Cibatu sendiri, sosok paling legendaris adalah golok pusaka milik Haji Aas Asyari. Pak Haji Aas adalah keturunan ketujuh. Artinya, keluarganya sudah bikin golok secara turun-temurun sejak 100 tahun yang lalu. Wow! Banyak ini termasuk ini bahannya macam-macam ini juga yang ada di sini. Tapi ada pekerjaan yang
dibilang apa seni gitu ya. Dari dulu zaman dulu dibuat empu-empu dulu sampai sekarang masih dibuat sama Pak Haji. Selain golok, di sini juga ada pedang, pisau dapur, hingga katana, fams. Produk ini sudah diekspor ke Jepang segala. Wah, luar biasa ya. Negeri para samurai justru membeli pedang katana dari Cibatu, Sukabumi. Wih, Indonesia mendunia. Ada lagi nih yang unik. Kalau golok mau diberi nama pemiliknya, juga bisa, fams. Caranya dilaser seperti ini. Prosesnya cepat banget. Hanya dalam hitungan detik, golok sudah terukir nama pemiliknya. Wih, kekinian banget. Harganya juga murah, cuma sekitar Rp15.000 sampai Rp50.000. Pokoknya tergantung besar kecilnya tulisan. Sip deh. Gak kerasa ya, fams, udah 30 menit aja nih Joy Ricci nemenin kamu. Kalau gitu, waktunya Joy pamit undur diri. Semoga informasi tadi bisa nambah wawasan kamu ya. Terus nonton Ragam Indonesia, karena Indonesia mendunia.